Tahun ini aku membuat waktu khusus untuk berefleksi dan menjadwalkan kegiatanku dalam seminggu setiap mencuci baju. Kenapa spesifik setiap mencuci baju? Karena tahun ini aku tidak ingin bergantung hanya pada motivasi yang naik turun. Aku ingin fokus membangun sistem. Aku bangun jam 7 hari ini. Udah terang gitu. Hai, good morning. Aku ngerasa 2 bulan memasuki 2026 ini, kehidupan aku cukup balance antara pekerjaan dan kehidupan itu sendiri. Aku punya goals yang gak terlalu muluk-muluk dan clear, motivasi aku cukup, dan aku membangun sistem yang memungkinkan aku stick with the good habit. Dan aku ngerasa ini erat kaitannya dengan kebiasaan weekly reset, dimana setiap minggu aku mencoba mereview secara ringan aja plan-plan aku di 1 minggu mendatang, apakah aku stick to the budget, and also trying to keep my environment clean, so aku juga bisa berkegiatannya secara nyaman di tempat aku. So in this video, aku mau mengajak kalian mengikuti weekly reset yang biasa aku lakukan di 2 bulan terakhir ini. Dan hal pertama yang aku lakukan hari ini adalah olahraga. Sekarang ini, setiap minggu aku menjadwalkan olahraga seperti menjadwalkan makan. Sehingga olahraga bukan sesuatu yang kulakukan kalau ingat atau sempat, tetapi sebuah kebutuhan, fondasi untuk fisik dan mental yang lebih sehat. Hari ini adalah hari pertama aku akan kembali lari setelah kayaknya terakhir itu 2023. I'm not really enjoying running, tapi setelah aku evaluasi ternyata kardio aku itu sangat kurang. Makanya aku pengen menambahnya dengan lari. Karena pertama, lari itu gratis, kecuali kalian termakan iklan, termakan FOMO-FOMOan beli ini dan itu, ya pasti jadinya biayanya mahal. Aku pakai sepatu yang udah lama banget, ya. Harusnya pensiun nih, karena ini udah bolong. Tapi kita akan tetap memaksakannya sampai ini tidak bisa dipakai lagi. Aku coba ikut program lari yang paling sederhana, namanya Coach to 5K, dimana ini program orang-orang yang gak pernah lari sebelumnya. Jadi ini hari pertama, week pertama, aku hanya harus lari aku lari 1 menit, baru jalan 1,5 menit. Lari 1 menit, jalan 1,5 menit sampai 8 kali. Ini aku belum lari karena jalannya nanjak. Ini aja aku udah ngos-ngosan nih. Masing-masing dari kita bisa memilih jenis olahraga apapun yang kita mau, mulai dari yang gratis sampai yang mahal. Tapi yang perlu kita ingat adalah olahraga sejatinya untuk kebutuhan mental dan fisik kita, bukan kebutuhan akan validasi. Aku udah sampai lagi di parkiran. Tadi sekitar 20 menit. Kita akan pendinginan dulu. Setelah selesai pendinginan, aku singgah di warung untuk beli pisang dan sayuran. Kita akan buat sarapan dulu, which is telur rebus 2 sama pisang. Aku udah selesai bersih-bersih, seger banget. Dan sekarang aku mau siap-siap antar laundry. Aku lagi nyobain self-service laundry yang jaraknya lumayan dari sini, sekitar 15 menit. Biasanya sembari aku nunggu laundrynya selesai, kayak lagi di wash, aku ngerjain evaluasi weekly resetku. Dan selama ini sih timingnya pas, aku jadi ada waktu untuk kayak fokus planning, nge-review kegiatan-kegiatan aku minggu yang sudah lalu. Dan tepatnya cozy, kita nyaman untuk kerja juga di situ. So ini udah ke berapa ya? Udah ke mungkin 5 kali aku ke sana, like every Sunday. Setiap riset aku kesana dulu antar laundrynya. That's it. Tahun lalu aku nggak konsisten untuk melakukan planning ataupun mengevaluasi goals-goalsku. Karena itu mostly hari-hariku tidak terstruktur dan random. Dan resolusiku tahun ini adalah memperbaiki kebiasaan itu. Today
It's so sunny, tapi tetap ada awan-awan mendungnya, makanya kita nggak tahu kapan tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik lagi. It's pretty. Sejak awal tahun ini, aku memutuskan untuk melakukan weekly reset sekali seminggu. Tapi untuk membuatnya konsisten, aku melakukan weekly planning sembari menunggu cucian. Ini sejalan dengan prinsip membangun kebiasaan baru menurut buku Atomic Habit yang sering disebut habit stacking atau penumpukan kebiasaan. Rumusnya adalah, setelah aku melakukan kebiasaan lama atau kebiasaan yang menyenangkan, aku akan melakukan kebiasaan baru. Dan kenapa aku melakukannya spesifik saat mencuci baju? Yang pertama karena aku pasti harus nge-laundry setidaknya 1 minggu sekali. Nggak nyuci baju artinya nggak punya baju bersih. Yang kedua, self laundry ini menurutku kebiasaan yang menyenangkan. Karena tahun lalu aku nyuci bajunya masih manual, aku ngerasa terbantu banget dengan adanya self laundry. Dan ini masih sesuai dengan budgetku. Dan yang ketiga, karena ini spesifik self laundry, aku jadi punya space waktu sekitar 1,5 jam untuk menunggu bajunya selesai dicuci dan dikeringkan. Dan waktu menunggu ini aku manfaatkan untuk melakukan evaluasi goals atau evaluasi keuangan, membuat jadwal kerja, jadwal olahraga, sampai apa yang akan aku masak dan makan di seminggu ke depan. Membuat sistem yang tepat mungkin butuh trial and error. So, jangan lupa dan jangan takut bereksperimen. Setelah selesai ngurus laundry, aku singgah ke supermarket untuk membeli kebutuhan belanja minggu ini. Hai, sekarang aku udah sampai dapur lagi. Ini sekitar 1:30, makanya aku udah lapar. Sebentar aku mau mau masak ini bukan dikukus, direndam, diungkep, bukan juga sih, pokoknya pakai Suna Cekuh. Ini bumbu Bali yang memang biasanya piring dengan ayam, nanti tinggal aku goreng aja kalau aku mau makan. Aku juga sedang mencari cara dan sistem untuk membuat aku lebih konsisten makan makanan real food dan juga makanan bergizi. Karena aku ingin sekali membuktikan kalau glow up itu adalah proses kita membangun fondasi-fondasi penting dalam kehidupan kita. Dan bukan tentang membeli suatu barang yang mewah, yang bling-bling, yang mahal untuk membuat kita merasa lebih berharga, lebih dicintai. So yummy. Ini udah hampir jam 4 sore. Tadi aku sempat tidur siang 30 menit. Awalnya aku buat stopwatch-nya hanya 20 menit, tapi aku masih agak ngantuk jadi keterusan sampai 30 menit. Dan karena udah 30 menit aku harus bangkit dari tempat tidur aku. Sekarang aku pengen baca novel biar ngantuknya hilang. Ini novelnya judulnya Larung. Tinggal sedikit sih. Kalau sempat abis hari ini aku mau ngembaliin bukunya, habis itu aku pinjam yang baru. Tapi kalau enggak mungkin besok. Hari ini sisa bersih-bersih aja, kamarku masih berantakan banget. Tapi aku mau kumpulin tenaga dan nyawa dulu. Aku pengen baca buku, habis itu kita bersih-bersih. I think now everything is pretty clean, tapi karena memang banyak yang mau dibersihkan, aku nggak akan mungkin bersihin hari ini semua. Banyak hal yang aku pengen bersihin sebenarnya, tapi kayaknya akan aku bagi-bagi ke tiap-tiap minggu biar nggak terlalu overwhelmed. Termaksud bersihin kacaku, udah berdebu banget itu, yang di sana juga berdebu banget. Aku akan makan malam dan I don't know, belakangan aku craving sugar a lot. Mungkin karena beberapa hari lagi aku akan datang bulan. Should I buy some cookies?
Aku akhirnya beli donat. Nggak jadi beli cookies, aku beli 2 donat dan aku goreng sendiri singkong yang udah aku kukus sejak beberapa hari yang lalu. Selama 2 bulan ini aku memang strict banget dengan budgeting dan keuangan aku karena aku pengen banget menyelesaikan satu demi satu tahap goals keuangan, mulai dari melunasi cicilan, punya tabungan. Aku pengen pelan-pelan kita sampai di puncak dari tangga finansial. So nggak ada salahnya untuk bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan sebenarnya nggak bersakit-sakit juga ya, aku tetap melakukan kegiatanku sesuai standar dari yang biasanya mungkin agak dikit-dikit belanja, dikit-dikit beli ini, beli makan. Sekarang aku lebih buat budgetnya. Kalau sudah sampai di limitnya berarti aku harus menahan diri. And that's it. I will enjoy the rest of my night. So thank you karena udah menemani sepanjang hari ini, mulai dari bersih-bersih, planning, antar laundry. Aku pengen banget kita tetap sesemangat bulan ini, sesemangat minggu ini. Meskipun tidak dipungkiri, sebagai perempuan hormon kita pasti naik turun, tapi aku harap kita tetap berjalan ke arah goals dan tujuan kita. Semakin dekat kita ke sana, yang penting jangan berhenti, jangan diam. And see you in the next video. Ketemu lagi ya.